Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Kopi morning dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Selanjutnya juga diucapkan terima kasih terhadap semua viewer yang ada di dalam negeri maupun di mancanegara atas apresiasinya ya. Semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh, yaitu anti skip dan anti download ya. Semoga selalu always dan tidak pernah never untuk menjadi pribadi yang tangguh, anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan saja di share, tapi linknya ya jangan diunduh, dipotong-potong nggak karuan lalu diunggah ulang. Aku ndak kasih izin hal yang seperti itu. Kemudian untuk semuanya ya, aku nggak bisa sebutkan satu persatu. Beribu-ribu terima kasih untuk kalian semuanya atas doa-doa baiknya untukku dan keluarga. Dan ya Allah, semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan bagi yang mendoakan. Sebagai sesama saudara, kita saling mendoakan dalam kebaikan. Dan insya Allah, doa kita bagian dari sekian banyak doa yang dikabulkan oleh Gusti Allah Agung. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Oke, ini awal pekan, kemarin kita telah berakhir pekan. Dan kita akan memulai melakukan kajian-kajian kembali sebagaimana waktu-waktu yang lalu ya. Kemarin kita sudah jelaskan perlunya memahami isim ya, antara zat dan makna. Jadi ketika isim itu salah dipahami antara zat dan makna, maka automatically pemahamannya tentang pesan dari ayat-ayat itu akan keliru kalau penentuan awalnya sudah keliru. Ya. Seperti kemarin aku kasih tahu kan tentang jannah. Ya. Jannah itu akan dipahami sebagai isim zat atau isim makna. Itu beda, nanti konsekuensi logisnya beda. Jadi hampir sama dengan statistik lah ya. Ini bermaisuri lagi goreng-goreng untuk bekal. Udah dari kecil sekolah ya, jadi mungkin ya pasti terekam lah ya. Ya mohon dipersori, dimaklumi karena memang studionya ini hanya berapa langkah ke studio kita maksudnya ya. Kalau ini sebetulnya ya bukan studio. Ya adanya tempat seperti ini kita usahakan semaksimal mungkin ya. Jadi dakwah itu jangan menunggu sempurna. Idealnya sih kita punya studio yang itu memang representatif baru terus dakwah gitu. Ya kalau memang bisa tercapai sih ya nggak masalah. Cuman kan sesuatu yang ideal itu belum tentu tercapai. Nah kalau kita menunggu suasana yang ideal baru kita dakwah, ya kalau nanti sampai mati nggak ideal juga kan berarti dia nggak dakwah gitu loh. Yang aku mau, ayo kita tetap berdakwah sesuai dengan kapasitas dan otoritas kita masing-masing ya. Kalau misalkan sudah dalam posisi yang ideal ya alhamdulillah, tapi kalau nggak ideal belum juga mendapatkan kondisi yang ideal, itu bukan sebuah alasan untuk tidak berdakwah begitu ya. Kok jadi ke sana ya, itu lagi goreng-goreng mesti masuk terekod dia suaranya. Oke.
Terus ke sini ya. Jannah itu akan dipahami sebagai isim zat atau isim makna, itu akan mempengaruhi berikut-berikutnya kita memahami narasi dari ayat itu. Itulah yang aku bilang kemarin, teman-teman masih bertahan saja ya, kalau aku sih gimana ya. Sudah jelas-jelas Al-Quran tidak mengatakan kok masih memaksakan kehendak. Apa dia mau lebih hebat dari Al-Quran? Mi'raj itu nanti di surat Ma'arij itu beda lagi, itu bukan tentang Mi'raj. Al-Quran tidak berbicara tentang Mi'raj. Al-Quran berbicara tentang Isra. Masalahnya pemahaman kita terus menjadi seperti puasa, Senin, Kemis, terus Isra, Mi'raj, menjadi satu paket gitu loh. Enggak, itu berdiri sendiri. Kalaupun nanti berbentuk kelanjutan, is okay. Dari Isra ke Mi'raj gitu ya. Jadi jangan melampaui kitab suci. Al-Quran menjelaskan tentang Isra, ya sudah kita tunduk patuh, kita terima. Al-Quran menjelaskan tentang Mi'raj, kita cari-cari, oh enggak ada. Ya sudah, kita tunduk patuh, itu namanya sami'na wa ata'na. Jangan terus mengada-ada, memaksakan surat An-Najm dihadapkan ke gue. Kan gue kasih senyum aja. Lu memahami jannah itu isimnya makna atau isim zat? Kecuali ada jelas seperti Isra, itu Al-Quran jelas mengatakan ada. Nah itu kita oke. Lah Al-Quran nggak mengatakan kok, terus diambil ayat-ayat yang itu sekiranya bisa mendukung apa yang dia pahami sebagai dogma yang selama ini dipegang kuat. Kan jadi aneh gitu. Ya. Mari tunduk terhadap teks-teks kitab suci, kalau kita ya Al-Quran. Ya, terjadinya penyimpangan-penyimpangan akidah terhadap saudara-saudara kita yang lain karena mereka tidak tunduk terhadap teks, memasukkan dogma untuk mengangkangi teks. Gitu loh. Lah kita selalu mengkritik mereka, tapi kita sendiri melakukan apa yang kita kritikan untuk mereka. Jelas kok. Ehad itu tunggal lalu meleset menjadi tritunggal, itu kan karena ketidaktundukan terhadap teks. Nah, kalian mengkritik itu, tapi kalian melakukan itu juga. Jelas-jelas Al-Quran tidak mengatakan tentang Mi'raj, ngotot, dicari-cari An-Najm yang diajukan. Lu goblok apa gimana? Disuruh taat terhadap Alkitab kok. Ya kalau Alkitab kita, Al-Quran, Alkitab saudara kita, Torah. Nanti saudara kita yang tengah-tengah, Injil. Atau disebut perjanjian baru. Ketidaktaatan terhadap teks itu awal mula penyimpangan. Itu loh. Jadi belajar itu sebetulnya gampang, tapi memahami peta jalan atau roadmap atau kerangka berpikir itu yang harus benar-benar ngerti. Makanya aku kan selalu menampilkan peta jalan atau roadmap atau kerangka berpikir supaya kalian nanti nggak gampang dikooptasi orang lain gitu loh. Untuk apa? Kamu beragama tapi berdasarkan pemikiran orang lain. Nah, percuma, ngapain juga, orang kamu manusia punya otak kok. Kita hanya memberikan cek kosong kepada Gusti Allah dan Kanjeng Nabi, itu tanpa reserve. Kalau yang lain boleh setuju, boleh tidak. Ya, makanya terjadinya dalil-dalil yang dipaksakan, yang kata mereka Qur'ani surat An-Najm bahwa Nabi Mi'raj itu ya. Gue biasanya kasih senyum aja lah, kan capek ngelayani yang begitu. Itu suatu bukti ya. Dogma gue ini kan harus fair. Kalau dia sudah mencengkeram siapapun, entah itu kafir, entah itu Islam, akhirnya beragama seperti itu. Makanya di sini kan kajian kita itu rasional, artinya apa? Mari kita bersihkan dogma-dogma itu. Supaya informasi yang terjadi di dalam Al-Quran itu kita pahami menurut apa yang Al-Quran informasikan. Jangan dibumbui terus dipahami menurut dongeng. Itu loh. Ya. Oke.
Kemarin aku kasih contoh An-Najm itu ya. Karena itu kesalahan antara jana itu akan dipahami secara isim zat atau isim makna. Gitu ya. Oke. Sekarang itu kan kemarin sebetulnya kan sudah kita bahas, surat An-Najm itu sudah kita bahas habis. Nanti lihat di sana ya, dekonstruksi terjemahan surat An-Najm ya. Ada 3 kalau nggak 4 seri ya. Kemudian ya, kemudian yang menjadi topik kajian kita saat ini adalah sebetulnya titik beratnya itu di 262. Nanti aku bacakan bagaimana kita memahami kera. Kera itu kan isim, bukan fiil. Hati-hati, apakah dia akan masuk ke isim zat atau isim makna? Karena kalau kita baca, kamu bisa share lah itu ya. Perdebatan para ulama itu juga cukup tinggi. Antara yang mengatakan bahwa kera itu isim zat dan yang isim makna. Untuk mempertahankan argumentasinya ada ulama top itu. Ya. Mengatakan bahwa mereka jadi kera tapi cuma 3 hari, tapi tidak beranak pinak. Gue pikir, lu tahu dari mana mereka cuma 3 hari jadi kera? Lu tahu dari mana mereka tidak beranak pinak? Ini kan jadi aneh gitu loh. Tapi ya begitu, karena sudah kadung top jadi ulama, pengikutnya banyak, ya pengikutnya enggih-enggih mawon. Itu yang aku nggak suka. Jangan beragama itu enggih-enggih mawon, kecuali kepada Gusti Allah Agung dan Kanjeng Nabi. Karena memang Kanjeng Nabi yang punya predikat maksum. Yang lain biasa-biasa saja. Itu. Jadi aku di sini tuh mencetak kalian tuh menjadi berani gitu loh. Tapi bukan berani yang seruduk-seruduk babi, bukan. Bukan yang asal berani. Berani tapi berdasarkan argumentasi yang itu bisa dipertanggungjawabkan secara intelektual gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan seperti kemarin waktu gue debat di Jakarta itu, gue tanyain, lu Tritunggal apa One Yesus? Entah dia nggak berani ngomong, entah dia malu. Jangan sampai begitu. Ya. Padahal yang namanya konsep teologis itu konsep yang paling mendasar. Ditanyain ngeles, nggak berani ngomong, entah malu, gue nggak tahu. Berarti kan ada masalah di dalam konsep Tritunggal itu. Cuman dia nggak mau ngakui aja. Padahal gue cuma hanya mau konfirmasi. Sampean itu Tritunggal atau One Yesus? Karena beda nanti. Aku menghadapinya beda. Misalkan aku diskusi sama Oskis. Itu beda dengan aku diskusi sama teman-teman lain yang Tritunggal. Beda. Makanya kamu juga kalau mau diskusi sama teman-teman Kristen, kamu tanya dulu. Dia pada posisi mana? Karena di dalam Kristenan terjadi perbedaan yang signifikan tentang konsep teos. Kan nggak mungkin aku diskusi sama Oskis tentang tauhid. Nggak mungkin orang dia sudah bertauhid kok. Gitu loh ya. Cuman ketika kemarin di Jakarta ditanyai itu loh, kok nggak mau jawab, entah malu, entah takut. Berarti kan ada masalah. Lah aku nggak mau kalian seperti itu. Kalau mereka seperti itu ya terserah, itu urusan mereka. Kalian harus berani menyampaikan kebenaran itu yang berdasarkan argumentasi, bukan berani nyeruduk babi, bukan. Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita akan coba mengkaji ya. Kera itu ya. Kirodat itu ya. Itu akan dipahami secara zat atau secara makna. Supaya nanti ketika kita memahami egeneto, nah, kan terkait dengan kemarin kita mengkaji bagaimana kekristenan kacau. Dikirain ada Tuhan menjadi manusia. Terjemahannya sudah kacau, sudah memaksakan. Sak itu daging, sampai mampus kamu tanya sama orang Yunani, sak itu daging, bukan manusia. Kalau ini kitabnya siapa ini ya? Yohanes. Kalau Yohanes mau manusia, dia pakai antropos, nggak pakai sak, gitu loh. Artinya kan sudah terjadi penafsiran. Penafsiran itu kita boleh setuju, boleh enggak. Kalau mau tunduk terhadap teks, ya, kai logos sak egeneto, maka dan ya firman itu menjadi egeneto daging, bukan manusia.
Perkara manusia, daging nanti mau ditafsirkan manusia, terserah lu aja. Orang lain pun boleh menafsirkan daging bukan manusia. Yang repotnya lagi logos firman itu terus dia bilang Allah menjadi manusia, kan kacau. Karena tidak paham apa itu egeneto. Nah, kita sama nanti di sini ya, di surat 262 menjadi kera. Diskusi kita saat ini kera yang seperti apa? Ya. Karena ada yang bilang kera beneran. Ada yang bilang oh bukan seperti itu. Nah, ini makanya ini sudah aku kasih tahu ya. Meskipun ini jilid 2 tapi P ya. Seri 2. Ini seri 2 ya, tapi P artinya seri dalam playlist, dan ini judulnya berubah. Nanti jangan cari perlunya memahami isim antara zat dan makna seri 1, seri 2-nya mana? Nggak ada. Karena seri 2-nya ikut ke sini tapi judulnya berubah. Itu loh ya. Makanya untuk memudahkan gue kasih P ya. Ini kelanjutan dari ini. Kelanjutan dari ini ya, 2P. Cuman judulnya berubah. Bedes sih, kera itu orang Jawa bilang bedes. Kalau orang Batak kami bilang bodat sih ya. Bodat itu monyet, kera. Kera yang bagaimana? Ini loh, ini harus paham kita. Ya. Kenapa? Karena ada dua pemahaman yang berbeda. Ya. Ini akan masuk ke dalam kera yang isimnya itu zat atau yang isimnya makna. Ya. Supaya kita tahu, mengerti diksi menjadi kera itu egeneto ini menjadi, supaya kamu tidak memahami egeneto itu menjadi itu sebagaimana teman-teman Kristen memahami, khususnya yang di luar Saksi Yehova, yang di luar Kristen Tauhid, yang di luar mana Amerika itu, kadang-kadang error. Mormon, yang di luar Mormon, karena tiga kelompok ini tidak mengakui bahwa Yesus itu adalah Allah. Ya. Cuman kan ini minoritas dibanding semua yang mayoritas itu, kebanyakan mereka mengatakan Yesus itu Allah. Ya. Oke, kita mulai ya. Aku bacakan dulu komen yang masuk sebelum masuk ke sini ya. Berarti ini Quran, sorry masih bahasa dia. Quran surat Al-Baqarah surat kedua 65. Jadi setelah melihat kajian ini, mempelajari secara seksama, kamu nggak terombang-ambing antara dua kubu yang bertentangan itu. Kamu punya sikap. Kalaupun kamu mengikuti salah satu kubu, kamu bukan meniru. Meskipun awalnya kita meniru, akhirnya mencontoh. Mencontoh itu mengikuti tetapi tahu duduk permasalahannya. Kalau meniru itu tidak tahu, pokoknya ikut aja. Orang Madura bilang norok bunte. Ngikut baik. Ya. Sebagai orang rasional nggak boleh begitu. Oke. Aku bacakan dulu komen yang masuk dari kalian sebagai bentuk penghormatanku ya kepada kalian semuanya. Aduh, sinar matahari sudah mulai. Sebentar aku geser dikit ya. Ini mataharinya mulai
Gini, karena kalau kena sinar dia terekod videonya jadi nggak jelas. Oke, pertama dari Pak Lurah kita ya, Lurah Tangerang ya. Salam Isra, Lurah Tangerang nyimak. Oke, terima kasih untuk Pak Ikhwan Tamim atas 5 ya merah hatinya. Oke, salam Isra juga untuk semua yang ada di Tangerang. Kemudian soleha kita Gispati, alhamdulillah Pak Lu hadir, semoga Tuhan Guru bersama keluarga dan kita semua selalu dalam rahman rahimnya Gusti Allah yang Maha Agung. Salam Isra buat semua. Oke, terima kasih untuk solehaku Gispati yang ada di Palu ya. Salam untuk keluarga di sana, semoga sehat selalu dalam rahman rahimnya Gusti Allah Agung. Begitu juga untuk semua saudara-saudaraku yang ada di Palu ya. Salam Isra untuk semuanya. Kemudian ini Pak Lurah kita dari Serdang, Pak Abdul Muluk. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dari Serdang izin nyimak setelah 5 jam tayang Gus. Semoga sehat-sehat selalu dan salam Isra bagi saudara semua. Oke, terima kasih untuk Pak Lurah kita dari Serdang. Sepertinya beliaunya kemarin ada sibuk. Jadi terjedah 5 jam baru mengikuti kajian. Biasanya langsung mengikuti ya. Ya enggak apa-apa ya. Karena memang kita masing-masing punya kesibukan sendiri-sendiri. Dan aku ucapkan terima kasih, semoga bahagia selalu bersama istri tercinta, anak-anak tercinta, dan cucu dan cici tercinta. Nggih, Pak Abdul Muluk, matur mbah nun. Terima kasih, salam Isra untuk semuanya yang ada di Deli Serdang. Kemudian Kang Jamuri-muri. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Hadir nyimak Gus, pohon sidrot, pohon bidara, salam Isra. Mantap, matur nuwun nuwun Kang Mas untuk konfirmasinya. Itulah aku kadang-kadang bisa lupa sesaat apa bahasa Inggrisnya apa itu? Moment stupid. Apalagi yang repot tuh kalau pas dialog, pas debat gitu ya. Saya lupa dia. Kadang-kadang ngerti, cuman mau ngomonginnya itu terkendala. Seperti kemarin mau ngomong pohon bidara aja sulitnya minta ampun, tapi alhamdulillah akhirnya ingat lagi ya. Dan terima kasih untuk Kang Jamuri-muri, benar katamu bahwa pohon sidrot itu pohon bidara. Jadi itu cerita tentang pohon, sebuah pohon. Dan itu di taman, bukan di awang-awang surga sana. Kok Sidratul Muntaha kan dikirain itu satu kata. Enggak, sidrot sendiri, muntaha sendiri. Sidrot itu pohon, muntaha itu jauh di ujung. Gitu loh, ujung pohon kalau di sini lah. Ya. Pernah dapat kajian seperti ini? Mesti bertabrakan dengan apa yang kamu terima selama ini dari guru-gurumu. Sidratul Muntaha itu sebuah kawasan gitu kan lah ya. Tempat yang ada di surga sana. Memang siapa? Siapa yang pernah ke surga? Surga itu fiction, bukan fiktif loh ya. Dalam kajian filsafat seperti yang disampaikan Mas Ergi, ya makanya dia ngomong kitab suci itu fiction, khususnya dalam hal yang eskatologi. Eskatologi mau agama apapun itu semua fiction. Fiction itu artinya kita belum sampai ke sana, bukan fiktif. Seperti ada sebuah kendaraan otomotif itu kan, gue nggak sebut namanya lah ya, karena gue nggak dibayar dari bintang iklannya. Itu fiction. Ya, itu artinya sebetulnya kendaraan itu akan dikeluarkan sekian tahun ke depan, kendaraan masa depan. Tapi masa kini sudah dikeluarkan, mendahului waktunya. Ya namanya juga bahasa marketing gitu loh. Jadi ini loh kendaraan teknologi top kira-kira gitu loh. Yang seharusnya sekarang belum keluar, ini sudah gue keluarin, nah sekarang lu beli, nah, kira-kira gitu. Maka dikasih nama fiction. Kan ada sepeda motor ya, gue nggak sebut mereknya lah ya, karena gue bukan bintang iklannya. Kalau gue bintang iklannya nggak masalah ya, nanti komisinya bisa untuk bikin studio. Oke, itu Kang Mas Jamuri-muri matur nuwun pohon bidara. Oke. Terima kasih atas 3 merah hatinya. Kemudian di Taku-Taku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyimak Gus Peti, salam Isra. Semoga kita semua paringan sehat selalu. Matur nuwun untuk di Taku-Taku yang ada di Hong Kong.
Terima kasih atas 4 merah hatinya ya. Orang itu kalau sering jalan-jalan ya, nggak usah jalan-jalan ke luar negeri. Jalan-jalan di Indonesia saja lah, masuk ke daerah-daerah pedalaman kemana-mana gitu ya. Itulah namanya tadabbur ya. Tafakur ya. Karena alam ya. Kalau Al-Quran itu tadabbur. Kita tuh semakin Gusti Allah, ya Allah, bagaimana agungnya Engkau. Kau ciptakan alam seperti ini. Apalagi kalau kita seperti mereka-mereka yang punya kesempatan ke luar negeri. Ini teman gue baru sekarang posisinya jadi Ustadz Ahmad Wahid ya. Aku panggilnya dengan keakraban Cak Ahmad. Ini sekarang posisinya lagi di Cina karena mereka kan pebisnis ya. Mungkin sama teman-temannya karena ada urusan bisnis. Dari Singapura, dari mana ya? Dari Singapura atau mana itu terus ke Shanghai ya, Cina. Dia kirim WA ke aku, suhunya 2 derajat. Coba bagaimana dinginnya itu. Terus tahu mana-mana. Kita semakin tahu, ya Allah, Gusti Engkau Maha Agung, bagaimana Engkau menciptakan semua ini. Terus kita semakin tunduk, semakin taat. Gitu loh. Ya, maka untuk teman-teman yang sering berpetualang ya, jalan-jalan entah itu di dalam negeri ataupun sampai keluar negeri, terlebih-lebih yang punya kesempatan, itu kalau nggak semakin taat sama Gusti Allah Agung itu orang goblok. Sama teman kita Lai Kita Saraki kan pernah hidup di barat tengah sana, itu harus semakin taat. Bagaimana pasir itu dihamparkan gitu ya. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan ke Kang Junaidi. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Nyimak kajian di sela-sela racik daun bidara Arab. Kok ya pas toh Gus? Sampai kaget Ayas. Serius loh Gus. Salam Isra. Oke, salam Isra untukmu saudaraku Kang Junaidi yang ada di Singosari, Malang dekat Lawang kalau kita mau ke Surabaya ya. Coba peristiwa seperti ini gimana ini? Ini takdir atau usaha? Sebuah peristiwa terjadi itu karena takdir atau karena usaha? Ya, kita nggak ada janjian kan ketika aku menukil sidroh ya, kok pas Kang Mas Yudi ini kan lumayan pakar dalam bidang obat-obat herbal ya, sedang meracik daun bidara yang kata Kang Mas Jamuri Muri tadi, daun bidara itu ya daun sidrot itu. Coba kok bisa pas gitu loh, sampai kaget Kang Mas Junaidi. Padahal kami nggak janjian. Gitu ya. Itu menjadi misteri. Ada hal-hal yang sudah di luar kemampuan kita. Aku juga nggak bisa menjelaskan kenapa begitu ya. Apakah karena kebetulan? Tapi maling orang akan mengatakan kebetulan itu. Biasanya sih begitu. Iya, tapi untuk menjelaskan kok bisa kebetulan, padahal gue kagak janjian sama Kang Yudi ya. Kok ketika kita sedikit membahas sidrot ya, Kang Yudi sedang meracik daun bidara, di mana sidrot itu kalau kita sebutnya daun bidara itu ya. Oke, matur nuwun Kang Mas ya atas kekagetannya, dan aku pun demikian ya. Ada hal-hal yang kadang-kadang di luar dari kemampuan analisis kita ya. Jadi begini, kita itu harus mengoptimalkan rasionalitas kita, harus itu dalam beragama apalagi. Tetapi harus ingat, sehebat apapun rasionalitas kita, itu ada batasnya. Jadi kalau sudah masuk wilayah 1 dibagi 0, aku bilang begitu biasanya kan, transrasional, ya sudah. Kita nggak mampu membahas ke sana. Yang kita bahas yang rasional. Gitu ya. Kalau yang irasional, tidak masuk rasio, ya dibuang saja untuk apa. Gitu. Ya. Jadi beragama itu ada dalam 3 kawasan. Rasional, transrasional. Itu ya. Kalau irasional dibuang, itu bukan agama. Oke. Dari Kang Yudi selanjutnya Kang Irfan, ucuk-ucuk sama dengan tiba-tiba, jujuk menuju mengarah. Oh iya, betul ya. Contoh kalimat, aku mulai langsung jujuk omai morotuo. Aku pulang langsung menuju rumah mertua. Jadi tidak ke rumahnya sendiri ya. Mungkin karena satu lain hal keperluan ya. Oke, matur nuwun atas penjelasannya untuk Kang Irfan Al-Akbar.
masih menyimak sambil mencuci baju seragam ya. Semoga teman-teman yang kerja di sana semua dalam rahmat rahim Gusti Allah dihindarkan dari semua kecelakaan yang ada ya. Karena dalam pembangunan berskala besar itu yang namanya kecelakaan itu harus diantisipasi menjadi zero ya. Itu mata kuliahnya ada sendiri waktu kami dulu kuliah di Fakultas Teknik, itu namanya mata kuliah keselamatan kerja gitu ya. Oke, terima kasih Kang Irman. Kita lanjut ke Kang Sahran Gipari, Kang Sahran yang ada di Bandung Utara bagian Barat, menyimak setelah 1 jam tayang video siang di hari Ahad mendung seharian. Mantap. Soleha kita Rahani juga Teh Rahani ini ada di Bandung juga. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Salam Isra Tuan Guru. Oke, salam Isra juga untukmu, untuk semua keluarga di rumah ya, semua saudaraku di Bandung. Terima kasih juga atas dua merah hatinya. Bandung lagi ya, banyak saudara kita di Bandung. Ada Kang Hermana Natawijaya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadir nyimak salam Isra buat semuanya. Oke, atur nuhun Kang. Kita lanjutkan, ada Kang Mas Oskis yang ada di Trenggalek. Sorry aku nggak baca yang di dalamnya ya Kang Mas ya. Ada 5 tanya jawab itu, kita berbagi waktu. Aku jawab yang di luar aja ya. Begini tanggapan Kang Mas Oskis ya. Al-Baqarah ayat 65 menjelaskan orang-orang yang melanggar ketentuan hari Sabat. Sabat itu Sabtu ya, Sabaah. Meskipun nanti terjadi perdebatan, itu maksudnya Sabat itu Sabaah itu 7 atau istirahat. Nanti dilihat anunya, penulisannya ya. Kembali ke huruf apa yang dia gunakan. Itulah pentingnya bahasa. Meskipun kita harus paham, bahasa itu juga punya keterbatasan. Seperti kita paham, rasionalitas itu perlu, tapi rasio juga punya keterbatasan gitu ya. Oke. Sehingga jadilah kerah di ayat itu bukanlah bermakna mereka menjadi keras secara fisik. Ya. Tetapi menggambarkan sifat atau kelakuan mereka yang seperti kerah. Kalau dalam bahasa Jawa, oh bedes kon itu. Kon itu kamu, tapi kasar ya. Kalau panjenengan itu kan halus. Tapi Jawa, Malang, Sidoarjo, Surabaya, Gresik itu kasar. Yang paling dominan itu Malang, Surabaya, Sidoarjo, Gresik, tambah Mojokerto ya sedikit lumayan. Tapi kalau sudah ketemu Surabaya, Malang itu bahasanya kasar. Apalagi kalau ketemu orang Solo, seperti tepung ketemu batu koral ya. Tepung itu kan halus, Solo, Jogja itu halus-halus ya. Jadi kalau kami bilang kon itu kamu, tapi kasar ya. Kalau kita sedang ya kadang-kadang juga nggak serius bisa guyon ya. Tapi kadang-kadang juga serius tergantung momennya. Bedes kon gue. Ya. Kalau orang Batak bilang bodat. Jadi sama. Nah, maksudnya itu kerah ya. Maksudnya kerah. Kirodatan ya. Monyet. Gitu ya. Jadi apakah yang kita bilang bedes kon niku, bodat, monyet kamu, itu kita kira-kira dia monyet bukan gitu loh ya. Atau yang dianggap monyet itu apanya gitu ya. Itu yang dimaksudkan oleh Kang Mas Oskis. Oke, kita lihat nanti, dan aku wait and see dulu, maybe yes, maybe no. Karena ada 2 pendapat. Ada yang benar-benar monyet, ada yang monyet secara karakter. Ya. Jadi nanti isim, apa isim zat atau isim makna gitu ya. Oke. Berikutnya, karena bila ayat itu dipahami secara tekstual, bahwa mereka menjadi keras secara fisik, ini akan bertentangan dengan surat Atin ayat 4 bahwa manusia diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Begini Oskis, ya, aku bagi menjadi dua apa ya? Dua opo gitu jenenge. Ya, tentang yang pertama gitu aja gampangnya ya. Tentang yang pertama aku setuju, yang kamu setuju maksudnya bukan berarti itu benar atau salah, nanti kita lihat dulu ya. Tapi apa yang kamu sampaikan itu aku tampung gitu lah ya.
Nanti benar salahnya kita lihat. Kan begini katamu. Ini frase pertama ya. Al-Baqarah ayat 65 menjelaskan orang yang melanggar ketentuan hari Sabat sehingga jadilah kerah. Ayat itu bukanlah bermakna mereka menjadi keras secara fisik, tetapi menggambarkan sifat atau kelakuan mereka yang seperti kerah. Nah, ini aku tampung. Setujuku maksudnya tadi begitu, aku tampung. Masalah benar dan salahnya itu nanti kita diskusikan. Tapi aku tampung gitu ya. Itu alinea pertama, kalau alinea lah ya kita sebut ya. Kemudian alinea kedua, yang ini aku tolak. Jadi pendapatnya benar, tapi argumentasi dalilnya itu aku tolak. Begini. Karena bila ayat itu dipahami secara tekstual bahwa mereka menjadi keras secara fisik, ini akan bertentangan dengan atin. Ya, ayat keempat bahwa manusia diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kenapa aku tolak? Argumentasi ini tidak mendukung argumentasimu yang di awal. Karena di surat At-Tin itu berbicara dalam hal penciptaan. Ya, penciptaan. Gitu loh ya. Pada waktu diciptakan, ya, manusia itu sebaik-baik yang ciptaan. Jadi didesain, ya, didesain secara bagus. Makanya kan banyak teman-teman Kristen yang gagal paham ketika memahami bahwa manusia itu gambar Allah. Itu di hadis juga ada, dan teman-teman Islam juga gagal paham juga. Memahami bahwa hadisnya nanti kalian cari gimana ya. Manusia itu gambar Allah. Kalau di kitab Kejadian di awal kan begitu. Manusia itu gambar Allah. Jangan dipahami bahwa Allah itu gambarnya seperti tidak begitu. Artinya, aku sudah jelaskan kok itu ya. Nggak tahu Oski sudah masuk sini atau belum. Ya. Ciptaan itu menggambarkan yang menciptakan. Seperti gue, gambaran gue itu sepeda motor Grand. Itu gambaran gue. Bukan, gue nggak enak sebut mereknya ya. Bukan mobil yang harganya sekarang ada yang 300 sampai 500 juta. Itu bukan gue. Itu tidak menggambarkan gue. Itu tidak mewakili gue. Perwakilan gue itu ya sepeda motor yang katakanlah Grand yang harganya sekarang ya 1.500.000 atau 2 juta setengah gitu. Atau Vario, alhamdulillah kemarin sama kantor diberi Vario ya, itu yang harganya mungkin sekarang 10 juta. Atau Mio ya yang dipakai Graito sekolah itu. Nah, itu oke lah gambaran gue. Tapi kalau sudah mobil yang harganya 300 atau 500 juta ya, yang setirnya aja bisa di setir gini tuh, punyanya Ustadz Ahmad itu ya. Itu bukan gue, bukan gambaran gue. Tidak mewakili gue. Nah, Allah menciptakan itu bukan ecek-ecek, karena yang ciptaannya itu akan menggambarkan dia. Itu yang dimaksud gambar Allah. Gitu loh ya. Pemberian, makanya yang kita pernah bahas kemarin, gak mungkin Bunda Hajar itu Buddha. Karena dia itu pemberian. Dia akan menggambarkan yang memberikan. Yang memberikan raja loh. Raja Mesir. Masa raja menghadiahkan Buddha ini? Alangkah remehnya Raja Mesir itu. Malu dia. Seperti kamu kalau memberikan mesti yang terbaik. Karena pemberianmu itu akan menjelaskan siapa kamu. Masa raja ngadiahin Buddha? Sama dengan presiden. Presiden kasih hadiah ke kita, katakanlah 10.000. Lah ada. Giopo papa 10.000. Ya kamu presiden kasih hadiah itu minimal ya 1 juta lah. Itu pun sudah batas yang nggak tahu pantas enggak itu. Gitu loh ya. Nah, jadi seperti itu. Makanya ya di surat At-Tin itu menunjukkan pada waktu penciptaan. Masalah kesininya itu sudah di luar dari konteks surat At-Tin. Jadi ketika kita diciptakan itu sebaik-baik yang ada karena dia akan mewakili penciptanya.
Tapi masalah ke depan kan itu lain lagi. Setelah diciptakan kita mau apa? Kita punya ruang yang diberikan untuk kita akan merubah. Makanya ini perempuan-perempuan jangan sok budek lu. Alis lu itu sudah dibikin bagus sama Gusti Allah. Jangan dikerik terus dibikin yang model-model. Itu sama seperti boneka kamu. Iya kalau bonekanya boneka bagus. Seperti boneka patung gitu loh. Orang sudah dikasih alis bagus. Ini yang dikerok lah, yang dikasih model agak nekuk gini. Itu kamu itu mau jadi monyet. Padahal sudah diciptakan dalam kondisi bagus. Ya sudah itu. Kan itu sama dengan menipu. Alismu sudah bagus, kamu kerok, kamu ganti menurutmu yang bagus. Padahal terjelek dan itu menipu. Menipu siapa? Menipu dirimu sendiri, menipu orang lain. Kalau kamu sudah bersuami, menipu suamimu, menipu pacarmu, kamu punya pacar. Wong alis wis ngene kok api-api diganti koyo dakocan. Tuh guys ya. Jelas ya. Surat At-Tin itu berbicara pada waktu diciptakan. Setelah selesai penciptaan, kita punya ruang yang diberi untuk kita mau bagaimana. Bisa saja dia tetap menjadi baik, bisa saja justru tidak menjadi baik. Itu kalau kita berbicara physically, ya contohnya yang alis dikerok-kerok itu. Tetapi ya, apakah At-Tin itu konteks ciptaan itu dalam bentuk physically atau metafisiknya? Nah, debat lagi kita. Gitu loh. Debat lagi kita. Kalau bentuknya physically, ya seperti yang aku jelaskan tadi. Kalau metafisik itu kelakuan. Karakter. Nanti orang kan punya ruang bebas yang diberikan. Ya, lu mau baik ya ini jalannya. Lu mau jelek ya ini jalannya. Terserah pilih lu. Tapi awalnya kamu diciptakan untuk sesuatu yang baik dan kamu diciptakan secara baik. Tuh ya. Jadi seperti tadi yang aku bilang untuk Kang Mas Oskis ya, di paragraf pertama aku setuju, cuman kalau argumentasinya paragraf kedua dengan menukil ayat di surat At-Tin ayat keempat itu gue nggak setuju. Ya. Lalu bagaimana? Ya besok sabar menanti akan aku jelaskan. Ya. Oke. Terima kasih untuk Kang Mas Oskis ya atas komentarnya dan semoga bahagia selalu bersama keluarga di sana ya yang ada di Trenggalek. Kemudian Kang Mas Agus Antoro nyimak 12 menit pertama. Oke, terima kasih Kang Mas Agus, ini baru sepertinya ya. Maksud gue baru komen, kalau PR-nya PR lama ya gue nggak tahu kan, gue tahunya mengukurnya dari komentar yang masuk ya. Semoga betah ngaji di sini dan lihat-lihat dulu, banyak tanya kepada seniornya. Kemudian untuk Kang Menahim first nomor 1, oke. Matur nuwun Kang Menahim yang ada di Bandung. Kemudian ada Kang Mas Aki Beben. Kamu itu kalau komentar seperti menulis laporan aja ya, panjang banget. Bismillahirrahmanirrahim. Apa ini dari Aki Beben? Semoga Aki Beben sehat selalu ya, diberikan kesehatan sehingga penyakit yang selama ini ada padanya bisa diangkat dan kembali sehat seperti semula. Itu doa dari aku dan ayo teman-teman kita doakan semoga saudara kita ini diberikan kesehatan. Ya. Ini apa komentarnya? Gus, jika bertanya mana ayat Mi'raj di Al-Quran, sama dengan Gus bertanya mana ayat Al-Quran tata cara sholat, sekaligus menafikan bahwa hadis Nabi SAW adalah sumber hukum primer dalam Islam. Oh, begitu ya. Ini sudah 44 menit dan aku akan segera mengantarkan si kecil untuk bersekolah karena hari Senin dia upacara. Gini aja Kang Mas ya. Seharusnya ini sudah tidak ditanyakan lagi.
Karena positioningku jelas. Ya, bisa kamu lihat apakah Mi'raj itu seperti yang kita bayangkan. Itu ada berapa seri itu. Ya. Tapi oke lah ya. Jadi harapanku sih seharusnya ini nggak muncul lagi. Karena kalau ini muncul lagi, itu sudah terjawab di tajuk kajian kita, apakah Mi'raj itu seperti yang kita bayangkan. Di sana sebetulnya. Tinggal kamu menerima atau menolak. Gue kan nggak pernah paksa-paksa. Kalau lu terima ya ambil, kalau lu tolak ya tinggalkan gitu aja. Artinya ini sebetulnya nggak perlu muncul. Kecuali ada sebuah informasi baru yang itu memberikan pencerahan dalam logika berpikirku sehingga bisa berubah. Nah ini argumentasimu kan argumentasi pasaran. Sudah umum ini. Ya tapi gini aja lah ya. Aku akan jawab nanti, nggak apa-apa. Tapi gue nggak janji ada nggak waktu. Aku akan jawab dalam satu video tersendiri supaya dia nggak out of topic ya. Juga karena waktu. Tapi gini saja lah ya. Argumentasimu ini argumentasi pasaran. Maksudku apa? Aku sudah banyak mendiskusikan itu kepada teman-teman yang menurutku kredibel untuk diajak diskusi. Ya jawabnya seperti ini. Nggak ada sesuatu yang baru. Yang aku mau, ada sesuatu yang baru sehingga itu bisa merubah kerangka berpikirku. Atau meruntuhkan argumentasi yang aku bangun. Itu baru progres dia. Lah kalau gini kan sama aja berputar lagi ke belakang. Artinya kalau kamu memperhatikan video yang aku bikin itu selesai sudah. Pilihanmu tinggal satu saja. Antara menerima dan menolak. Kalau terima ya ambil, kalau tolak ya jangan, buang saja itu. Kan gitu ya. Oke, sementara aku jawab sekilas saja ya, karena ini sudah mepet waktunya gini. Gus, jika bertanya mana ayat Mi'raj dalam Al-Quran, sama dengan Gus bertanya mana ayat Al-Quran tata cara sholat ya. Oke, ini yang pertama aku kasih jawaban ya. Kamu sedang melakukan sebuah komparasi yang keliru. Mi'raj itu cerita dari sebuah peristiwa. Sedangkan tata cara sholat itu teknis yang menjadi amalan kita sehari-hari. Nggak benar seperti ini. Kalau di kampus kita diketawain orang. Karena kalau kita mengkomparasi itu harus apple to apple. Apel dengan apel, jangan apel dengan buah durian. Kamu komparasikan. Itu sesuatu yang berbeda. Berbeda antara Mi'raj, berbeda tentang tata cara sholat. Konteksnya beda. Mi'raj itu sebuah cerita yang kita terima. Cerita masa lalu, bukan teknis tata cara sholat. Gimana itu? Terus kamu komparasikan, kan jadi nggak apple to apple. Itu kesalahan pertama. Ya. Berikutnya, ya, seharusnya kamu tidak perlu berapologi seperti ini. Kamu jawab saja pertanyaanku. Ada nggak Al-Quran itu menjelaskan tentang Mi'raj? Kalau gue bilang kan bahasa gue, Al-Quran bungkam. Al-Quran tidak pernah menjelaskan tentang Mi'raj. Kecuali Isra. Nah, sekarang kalau ada ya kamu jelaskan mana ayatnya. Jangan kamu pakai surat An-Najm. Sudah aku bantah tadi. Berarti kan cuman yang baru. Apa maksud gue gini, yang lu sampaikan itu cerita lama yang lu daur ulang lah, ngapain juga itu nggak laku sama gue. Beri sesuatu yang baru. Surat Al-Najm sudah gue jelaskan kok. Ya, jadi ada dua kesalahan. Ya, pertama, lu tinggal jawab saja ada nggak Al-Quran menjelaskan tentang Mi'raj seperti Al-Quran menjelaskan tentang Isra. Kalau nggak ada yang lu jawab, nggak ada. Kalau ada, mana ayatnya? Nggak perlu berapologetik murahan seperti ini. Ditambah lagi komparasinya keliru, nggak apple to apple. Beda Ben antara cerita. Kita kan berpikir ya, begitu dahsyatnya cerita itu, kok Al-Quran tidak menceritakan gitu loh. Kan dahsyat sekali, ada orang sampai naik ke atas lagi. Makanya ya, kalau gue baca tulisan Anastasia kalau nggak Anastasia Sumiati. Dia itu dulu kolumnis di Jawa Pos era dulu. Itu bagus. Karena dia alumni Cambridge University Inggris.
Nggak tahu apakah dia bidang teologi atau apa, karena bahasan teologinya bagus. Tapi dia berusaha mencari titik temu. Maka dia bilang, kalau gue simpulkan ya, semua itu mengalami mi'raj. Perjanjian lama, mi'raj, Nabi Elisa naik ke atas langit. Perjanjian baru, mi'raj, Kanjeng Nabi Isa naik ke atas langit, nanti mau turun lagi. Kanjeng Nabi Muhammad mi'raj, naik ke atas langit. Nah, itu gue tolak, karena pemahaman dia itu terlalu tidak tahu mana bahasa sastra dan mana bahasa yang itu harfiah. Meskipun dia alumni Cambridge, gue kagak pernah ke Inggris, gue kagak ada urusan. Tapi sebagai pendapat gue hormati. Sayangnya dia sekarang nggak pernah menulis, dan gue pernah coba konfirmasi ke WA-nya juga nggak, sepertinya sudah nggak aktif. Sebetulnya gue sering mencari-cari bisa nggak menghubungi dia, karena aku ingin diskusi sama dia sebagai orang yang berilmu. Jadi nggak sesuatu yang lahir dari asal saja, nggak. Dia alumni Cambridge, ingat gue ya. Jadi semua mengalami mi'raj gitu. Tapi apakah seperti itu? Nah, ya ini sebentar Dok ya, sedikit lagi ini. Sekarang gini, yang berikutnya ya. Sekalian Gus menafikan bahwa hadis Nabi SAW adalah sumber hukum primer dalam Islam. Gue mau tanya, apakah setiap hadis lu mau telan? Setiap hadis kamu telan, Beben? Iya. Bahwa hadis as-sholatu mi'rajul mu'minin itu bermasalah hadis itu. Kamu mau telan? Jadi orang sekelas kamu seharusnya tidak begini berargumentasinya. Hadis itu sumber primer bersyarat, tidak seperti Al-Quran. Al-Quran itu sumber primer dalam kita berdiskusi tanpa syarat. Jadi isinya lu terima atau tolak. Itu aja. Tapi kalau hadis itu sumber primer, tapi dia bersyarat karena dia relatif. Kalau Al-Quran itu absolut. Terus kalau lu tulis begini, ya kan jadi masalah ya. Sekaligus menafikan bahwa hadis Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis Nabi adalah sumber hukum primer dalam Islam. Iya, tapi dia sumber hukum primer yang bersyarat. Hadis itu sekitar 200 atau 300 tahun kemudian baru ditulis. Sejauh mana hadis itu benar? Lalu apa gunanya mustalah hadis? Kan gue sudah bilang cerita Isra Mi'raj itu ya ada dalam hadis. Jadi pertengkaran kita dalam hal berargumen, kalau sudah berbicara Isra Mi'raj, khususnya tentang Mi'raj, itu hanya ada dalam ruang lingkup hadis. Di Al-Quran tidak ada menceritakan itu. Hadis itu bersifat relatif. Hadis Kanjeng Nabi Mi'raj naik ke atas, ketemu ini, nanti terus terima sholat dari 50 menjadi 5. Itu Sahih Muslim. Ya terserah saja, tapi gue tolak. Metodologi sanad dan matan itu tidak menjamin. Itu loh. Karena apa? Gue juga menolaknya pakai Al-Quran. Masa Nabi kok tawar-menawar? Ya kalau 50 ya 50. Gitu. Gimana? Paham kamu? Seperti tadi, as-sholatu mi'rajul mu'minin. Itu ternyata hadis atau bukan? Coba kamu cek sendiri. Jadi tidak semua hadis langsung ditelan mentah. Hadis itu sumber primer bersyarat. Jangan hanya sumber primer titik. Bukan. Banyak kita yang salah dulu. Tuntutlah ilmu walau sampai ke negeri Cina. Dikirain hadis. Ternyata setelah dicari, itu bukan hadis. Ya. Aku nggak cukup waktu ya. Sudah ini si kecil sudah menunggu. Insya Allah nanti aku nggak janji. Kalau memang ada waktu akan aku bahas semua. Ya. Karena komentarmu itu cukup panjang dan itu sampah semua. Sampah, nggak ada sesuatu yang baru gitu loh. Beri aku sesuatu yang baru yang itu memungkinkan aku berubah. Karena ini sifatnya akademik. Bisa saja aku berubah, tapi informasi yang baru. Kalau dalil-dalil itu umum di mana-mana ya begitu itu kalau sudah dijelaskan. Dan itulah dogma. Karena kamu sudah terdogma tentang Mi'raj. Jadi gini ya, hal-hal seperti ini membuat aku tidak pernah putus asa ketika aku berdakwah kepada mereka yang kafir. Karena apa? Yang sudah kafir itu mereka sudah kena dogma, itu sulit. Katanya Basman kalau di sini ya, di video-video WA itu, angel tuturane. Sama dengan
Di kita juga begitu. Kalau dia sudah beragama kena dogma ya seperti itu, sulit. Kan gue bilang, ada nggak Al-Quran menjelaskan? Nggak usah berbelit-belit. Kalau ada ya jelaskan, kalau nggak ada ya aku memang nggak ada. Nggak usah mengkomparasi dengan tata cara sholat dan itu memang tidak apple to apple, kan jadi kacau gitu. Ya, oke. Karena waktunya ya, insya Allah besok kita lanjutkan. Apakah kera itu secara isimnya itu isim jad atau isim makna? Insya Allah besok kita lanjutkan di seri berikutnya. Oke. Terima kasih, begitu dulu ya pesan dari aku. Jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga sholatmu, jaga iman dalam bingkai keindahan Islammu, simpan dalam hatimu, tetapi tetap memberi hormat kepada saudara kita yang memilih jalan lain karena mereka tetap saudara kita. Ya, oke. Selanjutnya, semoga kita semua yang ngaji sini mendapatkan keberuntungan, yaitu rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Terima kasih sudah meluangkan waktu ngaji bareng Gus Peti di channel ini, ya. Dan salam Isra untuk semuanya, Islam rasional. Alhamdulillahirabbil alamin.